itu membuat seakan-akan si Godhead ini oknum, kata of the Godhead ini oknum. Jadi the third person oknum dan Godhead oknum sama-sama memiliki the fullness of the power of God. Kalau gitu sih kayak nggak ini ya. Kalau hmm, coba ya. Heeh, of the Godhead. Oh, oh iya, bener sih itu sih. Ah, hmm, jadi iya bener, bener-bener. Karena dia diasosiasikan itu karena dia punya power of God yang sumber power of God itu adalah si Godhead ini. Gitu kan, sis? Kepemilikannya the power itu adalah si Godhead. Itu yang maksud, sis. Itu dia, sis. Makanya agak struggle di sini. Mm-mm. Hmm, boleh sih, sis. Nah, tapi eh, sebenarnya tadi di awal-awal gak ada kayak yang aku bilang. Cuman itu berdasarkan tadi aku belajar, aku lihat karena dia ada Godhead-nya. Tapi kayak yang sis bilang karena ada power of God. Jadi oleh karena itu kita skip lah bagian ini, kita masuk ke yang dibilang aja sis. Supaya terima kasih sis. Nah, jadi kesimpulan yang sejauh ini sis, kuasa setan hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa Bapa yang maksimal fullness. Contohnya kayak empat mata angin. Oke. Lalu dari kutipan ini, si the third person ini yang tadi dibilang adalah membernya Godhead. Spasi. Dan the third person diasosiasikan dengan si Godhead ini. Ini aja sih sejauh ini. Gimana sih? Ada tambahan? Gak usah kita bilang kenapa bisa diasosiasikan. Karena dia adalah membernya. Setuju nggak? Iya sis. Gu-
Oke, sisku. Kalau ada yang dilihat kurang pas, langsung di ini ya, sis. Oke, kita lanjut ke kutipan kedua. Bentar ya, sis. Terlalu banyak screenshot ini. Ini kutipan kedua. Bentar. Kutipan. Kutipan kedua mana ya? Hmm. Ah, ini dia. Sebentar ya, aku screenshot. Mau cari di galeri udah ini, udah kebanyakan. Susah. Oke. Nah, ini kita bikin di sini. Hmm. Ini kutipan kedua sih setelah bahas itu tadi. Di kutipan ini dibilang manusia itu overcome setan. Manusia nggak bisa menang melawan setan tanpa divine power, sis. Iya. Dan divine power itu kan yang the fullness of the power of God itu kan, sis. Yang di kutipan pertama. Morning worship kan udah di-establish. Nah, kalau sis kasih positifnya kalimat ini kan negatifnya gini. Manusia nggak bisa menang melawan setan tanpa divine power nyagat. Kalau kasih positifnya sis, mantap sis. Manusia bisa menang melawan melawan setan dengan divine power nyagat. Dan eh, dan untuk ada divine power ini dibilang tadi God itu oknumnya divine kan? God oknum divine. Setuju? Dan God yang oknumnya divine punya power yang divine. Divine. Artinya, ini tadi DBSC, jangan dibawa ke tempat lain. Manusia atau bilanglah, jangan manusia. The third person ini juga, the third person oknumnya harus divine supaya bisa terima power yang divine. Gimana sih? Jadi harus oknumnya divine supaya bisa terima yang divine. Apabila oknumnya itu nggak divine, dia nggak bisa terima kuasa yang divine ini. Iya, makanya tadi kan ada pertanyaannya eh, papanya Kak Yud, gimana dong kita manusia? Terus Pak Randy bilang, jangan dibawa ke situ katanya. Ini aja, kalau iya, kalau adanya mau terima power yang divine ini, oknumnya harus divine dulu. Jadi oknum yang divine bisa terima si eh, power yang divine. Artinya sih si third person adalah oknum yang divine, makanya dia bisa ada fullness of the Godhead itu kan. Ada the power of God. Iya, kalau gimana sih boleh spesifik?
Mm-mm. Iya sih, jadi oknumnya ini aku gambar ya, lucunya. Tunggu, loh besar sekali. Oh, ini yang God. Maaf ya, nggak ada musis. Nah, insert. Betul sih. Ini sih, gimana ya gambarnya? Bentar sih, aku cari dulu mouse ya. Biar cantik. Boleh. Nah, mantap. Sudah sih. No. Semi ada mau make sure tadi. Eh, Oh, itu maksudnya toh. Adik Semi lah yang ini yang isi dia kalau lagi pergi ya kakak Icennya. Mantap. Ini oke. Ini si T susah banget sih. Ih, si TH lah kita bikin assisted person. Gimana? Semua bisa ya? Agak susah ini menulisnya. Ini God. Astaga. Hmm. Oh, hmm, hmm. Coba ya. Ter, hmm. Oh. Hmm, mantap. Nah, berarti si gimana sih ini? Bismillah. Si third person ini punya apa sih? Oh, enggak, oknumnya apa? Oknum divine sama dengan God yang oknumnya divine. Satu banding satu kan, sis? Dan third person eh, punya power yang divine sama dengan God. Oke, jadi mano imano. Oke, mari kita bikin satu. Nah, bagaimana sejauh ini semua? Aduh, oke. Oh, sama dengan God yang punya power divine.
Dan volume daripada powernya God itu sama volumenya dengan volume yang dimiliki oleh third person. Jadi dari segi apapun mereka mano sis. Bukan berarti misalnya si God punya 90%, lalu si third person cuman punya 70. Enggak, mereka sama-sama 100-100 gitu. Oke. Oke. Tolong make sure yang lain mengerti ya sis. Dan tidak kedengaran tuh. Ada Abigail juga. Ya Pak Rudi. Dengan third person, fokus di third person. Di third personnya itu dia punya power yang divine, sehingga masih fokus di third person. Orang kan lagi fokus di third person yang pertama tuh yang bilang third person punya power yang divine. Di mana lagi ada Icenda tulis third person? Orang udah bilang di sini tuh third person punya power yang divine, sehingga third person ini bisa oknumnya divine gitu. Coba bikin pernyataan itu ulang tadi. Third person punya power yang divine, sehingga third person oknumnya divine. Nah, oknum titik sampai situ dulu. Oknumnya divine. Boleh itu? Oknumnya divine. Fokus di third personnya itu. Yang punya power divine ini. Iya. Jadi third person oknumnya divine. Terus habis itu dikasih bandingkan dengan apa? Third person dibandingkan dengan God. Yang mana God dia punya apa? Powernya sama. Boleh bukan dari power dulu. Ya. Baca berurutan apanya dulu? 1:1. Bukan, yang ini. Oh ya. Apanya? Juga divine. Kalau bilang God ini apa ya? Ini. Yang Om Rudi bilang 1 itu apa? Apa yang 1:1? God. Apanya God? Powernya. Nah ini tulis di sini. Ada ditulis. Divine. Ini kan third person, oknumnya divine. God, oknumnya divine. Itulah yang membuat 1:1. Karena sama-sama dia punya oknum divine.
antara the third person dengan God. Dengan God. Coba ulang. Memang ngerti dengan ungkapan beda. Iya, kita mau bacanya itu yang itu kan. Third person. Jangan dulu fokus di powernya, fokus dulu di sini. Third person, oknum divine. Oh, kita bantu ya, Pak. Kita Boleh Kan ada sekali. dua ini kan, beda dua ini. Ini oknum ketiga, ini God. Bukan oknum ketiga pasti kan? Iya. Baru mau kasih sama oknum ketiga ini, oknumnya ini ilahi atau divine. Kalau ini ilahi, apakah ini tidak ilahi? Ilahi. Nah, itu satu poin. Baru sekarang kalau yang ilahi itu apa yang ilahi punya? Kuasa juga yang ilahi, power yang divine. Kalau ini punya kuasa yang ilahi, berarti ini juga punya kuasa yang ilahi. Cuma begitu, mau satu Jadi, oknum, satu bicara oknum, kuasa yang bisa dimiliki oleh oknum itu. Gitu. Kalau oknum ketiga punya, berarti oknum God punya. Sama. 1:1 itu artinya apa yang ada pada oknum ketiga ada juga di oknum God itu. Gitulah kira-kira ya. Coba ngerti dengan ungkapan beda. Ngerti tapi ungkapkan itu. Ini kan huruf satu ini sebenarnya. Coba Itin mah, coba bantu kakak. Anggaplah Itin ini adalah the third person, Amrudi adalah God. Ini cuma diilustrasikan ya. Saya ada gambaran walaupun nggak ada yang bisa mengilustrasikan God di bumi ini. Nah, Om Rudi yang sebagai God ini oknumnya apa? Ilahi. Artinya the third person oknumnya ilahi juga. Itu DP 1:1 pertama. Boleh? Manusia DP persamaan. Boleh? Coba yang itu dulu. 1:1 yang pertama apa? Bahwa apanya yang sama? Sama-sama dia punya dua kata. Sama-sama apanya apa? Antara the third person dengan God, apanya sama? Oknum divine. Coba ulang. Itu bilang oknum divine. Oknumnya ilahi atau divine. Iya. Itu persamaan yang pertama atau di bahasa apanya bilang mano imano. Iya, 1:1 itu. Lalu mano imano berikutnya adalah apa juga? Sama-sama punya memiliki apa? Memiliki selain oknumnya divine juga apanya yang divine? Dia punya apa? Yang mereka punya ini apa? Power. Powernya juga divine. Bagaimana? Power. Oknumnya divine, baik the third person maupun God, dorang punya oknum divine toh. Iya. Dan yang mereka miliki baik God ataupun the third person, dan yang mereka miliki itu powernya divine gitu. Itu dia Om Rudi. Kita bingung di situ. Om Rudi mau coba ungkapkan satu kali sebelum kembali ke adik Ichen, sis Ichen. Coba bahasanya Om Rudi saja. Oke. Ayo dicoba yuk Pak Rudi. Coba aja nih apa-apa. Yang didapat tadi pasti ada lah yang didapat. Coba Om Rudi jelaskan apa maksud 1:1 antara the third person dengan God. Jadi Om Rudi mau jelaskan apa? Antara third person dengan God. Mereka 1:1. Oke, silakan. Pak Rudi. Ya. Halo. Coba Kak Sis Ichen. Kasih Luli. Izin tanya lah ya.
third person oknumnya define. Apakah God oknumnya nggak define? Third person oknumnya define. Kalau oknumnya enggak define. Gini deh. Jadi Pak, yang membuat mereka mano imano karena oknumnya God itu define. Boleh? Oknumnya God itu define. Dan oknumnya si third person juga define. Artinya 1:1 atau sama. Ya kan Pak? Iya. Dan selain oknum mereka yang define, mereka berdua ini, si third person dengan si God, sama-sama punya power yang define. Gimana Pak? Jadi Ya, apa dua apa? persamaan antara third person dengan God? Sama-sama mempunyai power Power yang apa? Power yang divine. Iya, itu pertama. Kedua, keduanya apa ini juga yang divine Om Rudi? Oknum divine. Cuman titik itu, nada lagi koma. Jadi pertama oknumnya divine, kedua memiliki power yang divine. Oknumnya divine, kedua memiliki power yang divine. Ini dua hal ini yang membuat third person dengan God itu apa? 1:1. Itu dia, tomano imano. Coba. Mantap Pak Rudi. Oke. Itu dia. Coba Pak. Sekali aja. Pengejar pengertian. Kita kita tulis ya. Oh, nanti Adik Chen kasih kesempatan Rudi mau tulis dulu, nanti pengertian yang ditulis mau dibacakan. Boleh Sis Ichen? Boleh. Oke, nanti Oke, baru aku mau tambahin satu lagi ya Sis. Oke, boleh Sis. Jadi supaya nggak salah, siapa tahu disuruh read out atau pengertian kita pun nggak salah. Jadi dia ini personnya itu define si third person. Sebelum dia terima power itu Sis, jadi bukan karena terima power, baru oknumnya define. Jadi oknumnya define dulu, lalu dia terima power. Oh, oke Sis. Sebelum third person. Terima kasih Sis. Tadi kayaknya itu udah bikin sebab akibat salah itu pasti. Waduh. Waktunya Step by step sekali sih. Ya? Gak apa-apa kita coba ya. Apa Sis Ichen bilang? Gak apa-apa kita lama sih, soalnya tadi di awal juga nggak semua kan masuk. Iya, termasuk itu. Kita masuk. Bagaimana Bang Met? Jadi kedua oknum tersebut harus define agar di dalamnya bisa ada divine power. Mantap. Yang dia terima dari God. Terima dari God. Itu dia. Tapi Bang Met, yang terima power itu cuma satu oknum, cuma si third person. Kalau si God kan dia yang memiliki Bang. Ya betul. Itu dia. Mantap. Bagaimana Om Rudi? Masih catat? Ijen tanya Mak Neni juga. Halo Mak Nen. Iya. Tidak kedengaran. Bisa sampai sini Mak Nen? Ya, jadi yang dimiliki God kan di dalam third person.
third person yang oknumnya apa, Mak? Yang oknumnya God. Apakah third person itu God, Mak? Enggak, sorry. Aduh, Salah. Oknumnya di divine. Kote. define kote. Jadi oknumnya si third person, define, dan oknumnya God juga apa, Mak? Oknumnya Define. Dan mereka berdua punya power yang define. Setuju, Mak? Pelan nih suaranya. Iya. Setuju. Boleh ya, Mak? Iya, teacher. Oke, mantap. Gitu. Om Rudi, kita boleh lanjut ya. Nanti teacher akan tanya sebentar ke Om Rudi supaya kita tidak larutan karena jamnya Sonder dengan Sumatera beda kan. Kasihan nanti. Oke, kita lanjut. Ya, nah berdasarkan itu kita ke kutipan ketiga. Jadi kutipan ketiga itu ini. Ntar ya, aku screenshot. Nah, di kutipan ketiga, setelah kita tahu ini semua, dibilang the father dalam kurung God yang adalah God is all. Jadi kata is di sini, is itu bukan apa Bang Met? Jadi Bang Met masuk nggak ya? Divine itu bukan apa? Bukan. Is Bang. Oh, Is divine itu itu artinya bukan apa? artinya Divine itu is. bukan is itu artinya bukan in. Bukan Bang Met. Is artinya bukan adalah. Kenapa? Karena kalau dia adalah Bang Met, jadi begini artinya. The Father, dalam kurung God, adalah all the fullness of the Godhead. Jadi kalau artinya is, atau artinya is ini adalah, itu menekankan bahwa Godhead inilah oknum. Jadi arti is itu bukan adalah, karena akan menekankan atau seakan-akan Godhead oknum. Boleh Bang? Oh, no. Oke. Mm-mm. Jadi pertanyaannya apa dong arti is ini kan? Setuju Bang? Arti is Iya. di sini itu adalah, bukan adalah ya, arti is ini merupakan petunjuk, enggak petunjuk ya. Arti is ini menunjukkan enggak ada bagiannya Bapa yang tidak terdiri dari of fullness of the Godhead. Jadi apabila karena arti is ini menunjukkan tidak ada bagian Bapa yang tidak terdiri dari fullness of the Godhead, ini membuat Godhead itu bukan oknum, tapi Godhead adalah yang di dalamnya si Bapa. Itu si God ini kan.
Bagaimana? Boleh Iya. ya? Jadi kalau dibilang arti is bukan apa, di kuis arti is bukan adalah. Arti is menunjukkan, arti is di kutipan ini itu menunjukkan bahwa nggak ada bagiannya dari si bapak ini yang nggak terdiri dari fullness. Jadi benar-benar semua unsurnya bapak itu terdiri dari fullness of the Godhead. Makanya pakai kata is. Boleh? Berarti tidak kelihatan ya. Bapak itu tidak kelihatan. Iya bang, bapak itu nggak kelihatan. Tapi nanti di depan dibahasnya. Oke ya. Ya, masuk akal ya. Mm-mm. Soalnya kita step by step sekali ini. Nah, dari situ kan Ya. Bang Med, artinya Hmm, kuasa yang maksimal, kuasa yang fullness ini merupakan keseluruhannya Bapak, ya kan? betul. Dan Bapak pinjam itu Bang Med. Tidak. Tidak. Kuasa itu bukan Bapak pinjam dan Iya, Bapak lah pemiliknya. betul. Atau katanya itu sumber. Bapak lah sumber daripada the fullness of the Godhead. Dia nggak Iya. pinjam dari siapa-siapa dan dia nggak kekurangan apapun daripada kuasa ini. Bagaimana? Kalau iya betul. Iya betul. Kalau dia Iya. pinjam ya bukan sumber. Gimana Bang? Maaf ada berisik. Kalau pinjam bukan sumber, karena kalau sumber mau pinjam dari siapa, justru dia yang meminjamkan atau memberikan. Itu dia. Justru dia yang kasih ke si third person, ya kan Bang? Iya, betul. Itu dia. Makanya dia dibilang sumber. Dan dia nggak pinjam atau minta dari siapapun. Dan dia nggak kekurangan apapun daripada kuasa ini. Artinya, apapun yang kuasa ini bisa bikin, kuasa fullness ini, kuasa God ini yang bisa bikin, Bapak bisa bikin. Kenapa begitu? Karena Bapak lah sumbernya. Di dalam Bapak ada dia. Ada si kuasa ini. Artinya nggak ada yang Bapak nggak bisa bikin. Karena maksimal kuasa ada di dalam Bapak. Bagaimana? Kata fullness gitu ya. Iya, Bang. Jadi kalau dibikin Q ini kan, apa yang Bapak nggak bisa bikin? Bikin jawabannya nggak ada. Karena Berdosa ya. Bapak adalah Bapak is the fullness Iya. of the Godhead. Boleh, Bang? Boleh. Artinya, kalau Bapak yang is the fullness of the Godhead bisa bikin semua, berarti si third person juga bisa bikin dong. Setuju nggak? Iya, karena yang diberikan itu sama 1:1 dengan yang Itu di dia, Bang. dalam pemberi. Artinya third person juga bisa bikin yang sama. Dan pas third person bikin sesuatu, itu kayak Bapak yang bikin nggak, Bang? Iya, Iya, karena tadi kan fullness-nya itu sama kan. Dan apa yang dibikin sama si third person, itu kayak Bapak yang bikin. hmm. Karena unsur mereka itu sama. Dan gimana Bang? Dan pas dibikin, Karena yang diberikan itu fullness, ya nggak pernah nggak fullness.
Iya Bang, fullness itu penting sih. Kayak Bapak lah yang bikin. Karena Iya. fullness yang mereka miliki adalah fullnessnya Bapak. Artinya apa yang mereka bikin, kayak Bapak lah yang bikin. Jadi kayak misalnya Abang Matthew kasih mobil lah sama teacher. Dan mobil kita sama nih. Dan pas teacher bawa mobilnya itu, karena itu mobilnya Bang Met, kayak Bang Met lah yang bawa. Bagaimana? Hmm. Ya, 1 banding Mm-mm, 1. itu dia. Boleh ya semua? Boleh. 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 Oke, mantap. Tunggu ya. Aku mau cari sesuatu. Oh ini. Nah, dari sini kita, jadi kan karena kita udah establish apa yang bisa Bapak bikin, si third person juga bisa bikin, berarti di Kejadian 1 ayat 26, gimana? Artinya, di sini kan Bapak ajak seseorang yang kita nggak tahu siapa. Tapi berdasarkan yang kita udah bahas ini, yang memiliki kemampuan mano-imano dengan Bapa adalah si third person. Dan third person adalah Holy Spirit. Kalau dibuka di kutipan ini, yang awal banget. The third person adalah Holy Spirit. Artinya, yang Bapak ajak untuk menciptakan adalah Holy Spirit. Dalam kurung, third person. Bagaimana? Boleh, Sisku? Boleh. Wih, mantap, sister-sisterku. Oke. Nah, pertanyaannya kan, siapa sih si Holy Spirit? Walaupun kita udah tahu dia Holy Spirit, tetap ditanya, siapa sih si third person atau si Holy Spirit yang diajak sama Bapa menciptakan ini? Keren banget dia kan bisa diajak menciptakan. Nah, kita ke Kolose 28 sampai 9. Di Kolose 28 sampai 9 dibilang yang diundang untuk menciptakan itu siapa sih? Christ. Sister-sisterku sekalian. Christ yang diundang menciptakan Christ. Dan di ayat 9 sih dibilang Christ ini for him dwelt. Dwelt ini kata lainnya kan in. Hmm. Di dalam dia kata-katanya persis. All the fullness of the Godhead. Gimana? Betul. Christ, all the fullness of the Godhead. Artinya kemungkinan ya. Kemungkinannya Christ inilah si Spirit. Christ adalah Holy Spirit. Kemungkinan satu laginya, Christ bukan Holy Spirit, tetapi jadi kemungkinan lainnya itu Christ itu bukan Holy Spirit, tetapi Spirit itu adalah oknum yang lain yang nggak diundang. Jadi tetap ada oknumnya si Holy Spirit, cuman dia nggak diundang. Jadi di sini ada dua oknum. Kalau
Yang kemungkinan pertama itu jadi satu oknum. Christ ada Holy Spirit, nggak ada dua oknum. Hmm, boleh semua. Karena yang diundang menciptakan adalah Christ. Sementara kita establish tadi di 126 yang punya fullness of the Godhead sejauh yang tadi itu kan si Holy Spirit, si third person. Berdasarkan 289, kita bikin kemungkinan. Apakah Christ adalah Holy Spirit atau Christ bukan Holy Spirit, tapi Holy Spirit adalah yang nggak diundang. Bagaimana? Hmm. Jadi semuanya itu fullness of the Godhead, tapi nggak semua, maksudnya ada kemungkinan nggak diundang si spirit ini, tapi dia tetap fullness of the Godhead gitu ya. I see. Iya sih, betul. Oh, mm-mm. Makanya tadi dibilang dengan dia nggak diundang, nggak meniadakan bahwa si Holy Spirit, fullness of the Godhead. Makanya dikasih kemungkinan gitu kan. Oh iya iya gitu ya. Itu dia. Lalu jawabnya itu di Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Dibilang kan di sana yang menciptakan itu Christ. Iya nggak sih? Anak. Iya, kalau satu ayat berapa? 16 ya. Iya sih, 15-16. Menciptakan itu anak. Dalam kurung Kristus. Dan yang diundang tadi anak juga. Di Hmm. Kolose 2 ayat 8 sampai 9 anak. Oh, ada Kolose 1. Kalau yang John John 14 belum ya? Belum sampai situ. Belum sampai situ, Oh, sis. oke. Ya, soalnya aku Mm-mm. mensinkronkan catatan. Jadi Kolose 1 Oke, ayat oke. 14. Oh, nggak usah dikasih 15-nya juga ya, Kak. Oke, oke. Kalau C116 ya, yang menciptakan itu anak. Dan yang diundang tadi pun anak. Mm-mm. Tetapi walaupun udah semantap inilah kita punya bukti bahwa anaklah yang menciptakan dan anaklah yang diundang, ini tidak meniadakan Holy Spirit berbeda. Boleh. Atau kayak Kak Jenny Lydia bilang, nggak punya fullness of the Godhead. Walaupun udah begini, ini nggak membuat si Holy Spirit itu berbeda atau nggak punya fullness of the Godhead. Ya, Bagaimana? Kita simpanlah ini di laci kita mau ke premis yang baru. Boleh semua sampai sini ya? boleh. Mantap. Simpan di laci. Oke. Nah, dari sini kita lanjut ke premis. Premisnya tadi ini, bahwa powernya God berada di dalam third person yang divine. Jadi ini disimpan di laci, kita masuk premis baru. Di mana powernya God berada di dalam third person yang divine. Artinya Roh Kudus, si Spirit
Si Spirit ini, Holy Spirit divine. Boleh? Iya, Dan Tuhan Yesus, gambar. Ini Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus memenuhi kriteria ini enggak, Kak? Punya yang divine di dalamnya, punya power divine, dan dia juga oknum yang divine berdasarkan ayat sebelumnya. iya. Tetapi enggak dibilang Kristus adalah third person. Itu dia. Makanya nggak bisa langsung bilang Oh, Kristus adalah Holy Spirit. paham. Walaupun dia sangat memenuhi kriteria. Ya Oh, kan, Kak? jadi cuma dari ciri-cirinya sama, tapi nggak ada dibilang langsung bahwa Kristus itu third person gitu ya. Iya, Kak. Makanya karena nggak langsung dibilang begitu, tetapi dia memenuhi kriteria, ya Mm-mm. dibikinlah kemungkinan. Kemungkinannya itu Kristus, kemungkinan satu, Kristus adalah Roh Kudus, atau si Holy Spirit itu kan bahasa Inggrisnya. Kemungkinan kedua, Kristus, oknum yang punya divine, ini berdasarkan kenyataan, selain daripada dua oknum lah, selain daripada Holy Spirit lah. Holy Spirit dan God. Jadi kalau kemungkinan kedua ini membuat ada tiga oknum. Kalau kemungkinan pertama, Kristus sama dengan Roh Kudus. Yang kedua, Kristus ini oknum yang punya divine. Tapi dia itu adalah oknum yang berbeda daripada Holy Spirit dan God. Gimana? Ya, yang kedua berarti bukan third person ya si Kristus ya. Iya, Kak. Oke. Oke, berdasarkan kemungkinan ini, yang mana dong gitu kan? Kita ke John 14 ayat 16 sampai 18. Ini kan cerita murid-murid yang Tuhan Yesus mau kirim another comforter itu kan. Mhm. Dan dari John 14, 16 sampai 18 ini, Holy Spirit sama dengan another comfort. Setuju nggak, Kak? Setuju. Holy Spirit yang menemani murid-murid saat Tuhan Yesus pergi. Saat sejauh ini, oke, artinya si Holy Spirit bukan Kristus. Ya enggak, Kak? Sejauh ini, ya. Sejauh ini. Tetapi di ayat 17 apa 18 ya dibilang, I will come to you. Loh, pas dibilang I will come to you, I itu kan Tuhan Yesus. Berarti yang datang itu Tuhan Yesus. Hmm. Artinya Kristus sama dengan Holy Spirit. Gimana? Ya. Mantap. Berarti inilah yang benar. Kemungkinan pertama kan? Iya. Checklist. Berdasarkan Nah, John. iya Kak, berdasarkan John. Betul.
Nah, lalu dari situ kita ke kutipan. Kita udah tahu Kristus sama dengan Holy Spirit. Kita ke kutipan ini. Bentar yang screenshot. Kutipan. Ini dia. Ini kutipannya. Stop. Ini kutipan kelima. Dibilang the Son is all the fullness of the Godhead manifest. Dibilang Tuhan Yesus yang tadi diundang untuk menciptakan dan Tuhan Yesus yang adalah Holy Spirit adalah fullness of the Godhead yang manifest. Dan dia itu manifest itu mengungkapkan kan Kak? Iya. Ya. Itu dia. Manifest mengungkapkan berarti Tuhan Yesus mengungkapkan secara badili, secara badan. Itu kan Kak, badili. Diungkapkan ya Ustaz. Diungkap. Oh, Tuhan Yesus diungkapkan. Manifested kan? Manifested. Manifested itu diungkapkan ya Kak? Iya. Diungkapkan, Oh, diungkapkan. Bisa kelihatan lah pokoknya intinya. diungkapkan bisa terlihat. Jadi Tuhan Yesus itu pokoknya dia manifested yang bisa dilihat. Iya. Bagaimana? Mm-mm. Susah bahasa Indonesianya ya. Bisa sih itu diungkapkan. Gimana Kak supaya cantik bahasanya? Kalau bahasa Indonesia ya. Tuhan Yesus. Oh, maksudnya mau terjemahkan yang kutipan itu. The Son is all the fullness. Iya Kak. Yang diungkapkan. Jadi the Son Tuhan Yesus. adalah all the fullness of the Godhead yang diungkapkan. Oh, Atau yang terlihat. yang di kan. Gini ya. Ya, boleh. Oke. Berarti Tuhan Yesus ini adalah fullness of the Godhead yang diungkapkan dan terlihat. Artinya Tuhan Yesus bisa kita lihat. Lalu kita ke kutipan ini. Yang Father. Father. Dibilang di sini, the Father dalam kurung God is all the fullness of the Godhead. Sama kan? Dan bodily-nya itu katanya invisible. Iya. Sementara Father itu invisible. Berarti Tuhan Yesus itu visible. Sementara Father-nya invisible. Berarti Tuhan Yesus manifest. Kalau manifest mengungkapkan kan Kak? Dan Yesus lebih tepat sih diungkapkan gitu. Kalau mengungkapkan kan nanti ditanya Tuhan Yesus mengungkapkan apa gitu kan. Kan yang mau difokusin Tuhan Yesusnya kan yang diungkapkan, dilihat gitu kan. Iya Kak, supaya bisa masuk ke sini sih Tuhan Yesus mengungkapkan Bapa yang nggak kelihatan. Oh, oke. Kalau gitu itu bisa mengungkapkan. Oke. Oke. Mengungkapkan Artinya Bapa. Tuhan Yesus mengungkapkan Bapa yang nggak kelihatan. Walaupun sebenarnya Bapa nggak kelihatan bukan artinya Bapa nggak punya body ya. Di sini dibilang ada badilinya, tapi nggak kelihatan Karena kita berdosa kan ya waktu itu dibahas. karena kita berdosa.
Iya. Kak, boleh tolong isi bentar baterai laptopnya mau ambil charger. Oh, Thank you. oke. Jan. Gimana yang lain? Apakah bisa ikuti sejauh ini? Mak Neni, Iya, Ling. Father, oke, cotor. Matt, Iyu. Udah mau coba? Ipin atau Om Rudi? Adik Sami? Adik Sami juga, adik Sami bilang mau isi tadi. All the fullness of the Godhead manifested. Nah, jadi artinya si Tuhan Yesus ini yang Tuhan Yesus ini apa itu cara bilangnya supaya tidak sampai gimana ya, ada bicara bilangnya artinya Tuhan Yesus ini is the fullness of the Godhead ini Yang diungkapkan. itu dan kita nulis Oh iya, tutup mata. kita mata Tutup mata. Lanjut ya. Nah, itu diungkapkan atau bisa terlihat begitu loh. Nah, jadi Adik tahu bisa terlihat. Hah? Oh. Nah itu Dari mana adik bisa tahu? Adik bilang visible itu kutipan berdasarkan yang kata apa? bilang manifested. Mantap. Dan adik pakai visible-nya itu karena ini dibandingkan dengan father itu. Iya, kita mau kasih itu sekarang. Lanjut. Lanjut. Kaician soal ini. Hello. Oh iya kak, halo, kasih kak dia. Itu dalam kurung God is the fullness of the Godhead bodily. Nah, dan juga itu dia dibilang di situ tidak kelihatan atau invisible. Nah, ini artinya God Fathers itu tidak kelihatan, itu berbeda dengan Tuhan Yesus yang kelihatan. Jadi yang ya visible gitu dibilang. Nah, artinya Tuhan Yesus itu dia itu mengungkapkan Bapa yang tidak kelihatan. Nah itu. Semi. Nah, dari sini kita lanjut. Tadi kita udah establish kan kalau Tuhan Yesus sama dengan apa, Semi? Nah, kalau Tuhan Yesus yang sama dengan Holy Spirit, kalau Tuhan Yesus terlihat kan, Semi? Tuhan Yesus sama dengan Holy Spirit. Artinya Holy Spirit itu apa, Semi? Mantap. Artinya Holy Spirit kelihatan. Wow. Gimana sih jauh ini? Sejauh ini. Ditahan-ditahannya PCI-nya. Kita lanjut ke John 14, 8 sampai 10. Di John 14, 8 sampai 10 itu kan ceritanya si Philip. Si Philip bilang ke Tuhan Yesus, tunjukin Bapak dong katanya kan. Lalu Tuhan Yesus jawab, sayalah visible-nya daripada Bapak yang invisible. Makanya dia bilang, lihat saya itu lihat Bapa. Lihat Tuhan Yesus, lihat Bapa. Karena di dalam Tuhan Yesus itu all the fullness of the Godhead-nya Bapa yang mau kamu lihat di Bapa. Jadi dengan kamu lihat saya, karena di dalam saya ada all the fullness of the Godhead itu,
kamu udah lihat Bapa. Gimana Semi? Bisa? Oh, oke, oke. Di John 8. Mm-mm. Kan si Philip, coba ya. Oh, Philip minta tunjukin Bapa, ya kan? Lalu Tuhan Yesus jawab, sayalah visible daripada Bapa yang gak visible, yang invisible. Sampai sini bisa Semi? Karena ini masuknya di dalam Tuhan Yesus, dalam saya lah, biar singkat. Di dalam saya, all the fullness of the Godhead-nya Bapa yang mau belum Philip lihat, yang Bapa mau lihat, jadi karena di dalam Tuhan Yesus ada all the fullness of the Godhead, Semi, all the fullness of the Godhead-nya milik Bapa yang mau Philip lihat di Bapa. Jadi ketika Philip bilang mau lihat Bapa, dia mau lihat all the fullness of the Godhead itu. Tapi karena itu udah ada di Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus sudah lihat Bapa. Makanya saya lihat siapa sih? Lihat Bapa. Mantap. Lalu di ayat 10 Semi, ini juga penting. Dibilangkan perkataan yang ku ucapkan kepada kamu itu dari siapa Semi? Dari Bapa yang dia yang di dalam saya dia keluarkan bikin pekerjaannya. Nah, tadi yang di dalamnya itu apa Semi? Hmm, kalau dari ayat 10 artinya the fullness of the Godhead apa? Word. Artinya ah, fullness of the Godhead berdasarkan ayat 10 ya. Sama dengan firman atau words. Boleh? Boleh. Ya, berarti di dalamnya si Tuhan Yesus ada firman-Nya Bapa dan di dalam Bapa ada firman-Nya Bapa. Itulah tadi fullness of the Godhead yang di dalam masing-masing ada kan? Mm-mm. Dan walaupun itu punya Bapa Semi, bisa dibilang kan itu firman-Nya Kristus. Kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Hmm, kurang kena Semi. Jadi gini, kenapa bisa dibilang itu punya Kristus? Karena tanpa itu Kristus bukan Kristus Semi. Kristus itu Kristus karena firman yang di dalam dia. Jadi bisa dibilang firman itu miliknya. Gimana? Walaupun sebenarnya Bapak yang punya kan?
Dan tadi di Mazmur 336 firman itu sama dengan apa? Itu dia sama dengan nafas juga kan? Kalau ke 663. Makanya kalau tanpa nafas itu Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus, udah jadi debu. Makanya bisa dibilang itu adalah firman-Nya Tuhan. Atau kalau kita terjemahkan, bisa dibilang itu nafasnya Tuhan Yesus. Ya kan? Setuju? Mantap. Berarti kalau di eh, John 6 ayat 63, the word antus ini ya. Tunggu aku screenshot biar cantik. Nah, ini dia. Kalau di John 14 ayat 10 kan dibilang the word that the words that I speak unto you sama dengan di John 6:63. Sama nggak ini? Spesifik sekali samanya kan? Sama banget itu dia. Dan yang the word that I speak unto you di 10 di 14:10 punya siapa? Punya Bapa. Di John 6:63 the words that I speak unto you adalah spirit yang adalah life. Hmm. John 6 ayat 63 the word dengan spirit. Lalu bisa dibilang juga nggak semi. Oke. Bisa dibilang nggak kalau spirit itu Tuhan Yesus selain itu adalah milik Tuhan Yesus. Nggak bisa. Sebenarnya bisa semi dalam pengertian begini. Tunggu ya. Ini. Ini Tuhan Yesus nih. Kan di dalamnya sinilah ya. Di sinilah sih spirit itu kan yang sangat dan si spirit ini yang bisa membuat Tuhan Yesus adalah. Tanpa spirit udah nggak Tuhan Yesus namanya kan. Dan karena ini sangat mempengaruhi Tuhan Yesus, bisa dibilang spirit ini adalah Tuhan Yesus. Karena dia benar-benar, eh, apa ya, kalau bahasanya kita, benar-benar eh, kayak, kayak apa ya, kalau misalnya nih, gender, Kak Ichen perempuan, bisa dibilang kan perempuan itu Kak Ichen. Setuju nggak? Karena tanpa perempuan bukan Kak Ichen lagi toh. Udah Kak Ichen yang lain itu kan. Bisa? Jadi selain dibilang dia itu adalah miliknya Tuhan Yesus, bisa dibilang juga spirit itu adalah Tuhan Yesus. Tapi dalam pengertian pas bilang spirit Tuhan Yesus, bukan yang ini kita ngerti spiritnya, tapi yang di dalam inilah yang kita bilang. Bagaimana? Beda kan? Itu dia. Gimana ke Korea? Oke. Hmm,
Ya. Tapi sejauh ini bisa kan semua? Sikit lagi kita. Nah, pertanyaannya, setelah kita tahu spirit itu milik Tuhan Yesus dan bisa dibilang spirit adalah Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah apakah si spirit yang milik Tuhan Yesus itu kelihatan? Kemana kita semi? Nah, mantap. 36 sampai 39. Di sini kan in the midst. Apa sih di tengah-tengah kan? Video terakhir tuh. Ketika Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, oh saya ketik deh. Jadi ceritanya Tuhan Yesus lagi di tengah-tengah orang, murid-muridnya di situ kan? Dan pas murid-murid atau orang-orang itu lihat Tuhan Yesus, setelah mereka lihat, mereka teriak, Spirit katanya. Jadi, gimana sih, Mi? Hmm, anaknya Semi gimana sih? Oke. Jadi pas Tuhan Yesus di tengah-tengah, lalu orang lihat, ini step by step ya. Baru orang teriak, Spirit katanya kan. Spirit katanya. Hmm. Lalu Tuhan Yesus jawab. Dijawab Tuhan Yesus gini. Lihat, ini saya. Ya kan? Saya yang kelihatan. Yang bisa kamu lihat. Gimana? Nah, kalau dibilang lihat ini saya yang kelihatan, artinya yang kelihatan itu yang bisa kamu lihat dong. Kalau Tuhan Yesus tekankan, lihat ini saya yang kelihatan, artinya si spirit itu gak bisa. Spirit itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tekankan, ini aku, bukan spirit. Ini aku yang bisa kelihatan. Bukan si spirit yang enggak kelihatan. Boleh? Boleh. Tapi pengertiannya orang-orang di sini seakan-akan spirit itu bisa dilihat, kan? Mm-mm. Ya, enggak bisa, no? Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, dibilangnya kan, eh, lihat tangan dan kakiku. Wow, pegang aku, ada daging dan tulang. Artinya semi spirit itu apa? Tidak punya daging dan tulang dan tidak punya tangan dan kaki. Komplit? Mantap. Nah, berarti si spirit ini gak ada daging, gak ada tulang, gak bisa dilihat, gak ada kaki. Kenapa kayak gitu? Karena John 6 ayat 63. Di situ spirit adalah word. Sementara kalau word yang diucapkan itu emang kalau kita ngomong ada bentuknya yang keluar dari mulut, ada dagingnya. Apa itu bisa dilihat? Enggak kan? Tidak bisa. Karena word yang diucapkan, yang keluar dari mulut, enggak ada itu semua. Bagaimana? Iya sis, itu semua yang punya Tuhan Yesus ini sis.
yang ada tangan, kaki. Ya, ya sis. Berarti sis, kalau pulang lagi, tunggu bentar ya. Kalau pulang lagi ke kutipan, waktu bilang the third person of the Godhead itu sedang bicarakan apa sis? Hmm? Nah, iya harus dibilang miliknya kan sis. Itu kan tadi. Berarti pas bilang ini the third person of the Godhead itu lagi bilang kalau ini lagi bicarakan bukan tentang oknum, tapi pas bilang the third person of the Godhead lagi bicarakan Holy Spirit-nya Kristus. Bagaimana? Atau tadi dibilang the Spirit of Christ kan? Dan lalu ini terakhir sekali kalau kita kembali ke kutipan yang bilang kuasa setan. Tunggu ya. Kuasa setan ini dia. Hanya bisa ditaklukkan. Setelah kita tahu pas bilang the third person itu adalah si Holy Spirit milik Tuhan Yesus. Sini. Berarti pas bilang kuasa setan itu hanya bisa ditaklukkan atau held in check oleh kepenuhannya Bapa, itu lagi bilang kuasa setan itu bisa ditaklukkan oleh kepenuhannya Bapa di dalam Tuhan Yesus. Atau kata lainnya, setan hanya bisa ditaklukkan oleh spiritnya Bapa yang berada di dalam anak. Artinya, the third person of the Godhead adalah Roh Kudusnya Bapa dan Anak. Dan kita bisa terima ini melalui anak. Melalui anak untuk taklukkan setan. Gimana semua? Dapat yang terakhir? Butiso kan? Dapat. Oke, mantap. Nggak ada pertanyaan sejauh ini, sis. Dan semua sama-sama, sisku. Gimana, Kak Lid? Ada tambahan atau yang kurang clear? Bang Med, Mbak Nen? Bisa. Bisa. Iya, semantap. Oke, mantap. Ya, Terima kasih semua ya. teacher. Puji Tuhan. Ya, Mbak Nen, sama-sama. Kalau gitu, eh apa ada yang mau ini catatan reviewnya nanti Ijen kirim ya? Mau. Iya, mau. Thank you. Oke. Ya, Mbak Nen. Simpan dulu ini. Review tanggal 14. Kalau gitu, Ijen minta hmm, Sis Jessy lah berdoa. Terima kasih, Sis. Oke.
Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih sayangmu kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa diperkumpulkan malam hari ini untuk mereview apa yang kami sudah pelajari tadi siang. Dan Ichen sudah lead out langkah demi langkah sehingga kami bisa melihat akan gambaran besar yang kami pelajari, dan kami belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan akan kebenaran yang kami pegang sebagai iman kami, ya Bapa. Dan kami percaya firman-Mu yang adalah Roh-Mu lah yang akan memberikan kami pengertian, dan kami bisa untuk mempertahankan apa yang benar ketika kami diminta untuk mempertanggungjawabkan. Dan berkati juga Ichen supaya dia boleh tetap menjadi saluran yang murni digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga di sini mau untuk bertekad untuk kerjasama sehingga kami semua bisa mendapatkan benefit. Kami mau berpisah untuk sementara. Kami percaya Bapak Engkau berserta dengan masing-masing kami di dalam istirahat kami malam hari ini, dan bisa bertemu lagi besok pagi di morning worship sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silit. Amin. Nah,